Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan mempelajari Mazmur 56, saudara. Masih pada rentetan tentang nyanyian pengajaran dari Daud, bagaimana dia keluar dari masalah, mengatasi masalah, lalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendapatkan rema di dalamnya untuk dapat kita lakukan firman ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Tuhan menjamah kita. Roh Kudus, urapi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat jalan keluar yang Kau beri. Terima kasih buat kemenangan-kemenangan yang kami capai. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
satu-satunya membebaskan kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Walau seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah alasan kami mengapa kami percaya kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya, yang sanggup menolong kami umat-Nya, yang selalu ada memegang tangan kami supaya kami tidak jatuh tergeletak. Tuhanlah penolong kami, Yesuslah yang membebaskan kami, Tuhanlah yang mengawal hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Engkau urapi kami supaya kami menjadi murid yang mau taat, setia melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mazmur 56, Perjanjian Lama halaman sekitar 612. Kita akan membaca ayat demi ayat. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Sebenarnya dari judulnya saja kita mengerti bagaimana ketika pemazmur yaitu Daud mengalami kesusahan, dia tetap percaya kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanlah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur kepada waktu aku berseru.
Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazar kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, setiap kali Daud memberikan pengajaran lewat Mazmur atau miktamnya. Miktam itu sebuah pernyataan dari orang yang pernah mengalami sesuatu hal lalu diceritakan dengan maksud supaya menjadi peringatan, contoh teladan bagaimana mengatasi masalah yang terjadi. Nah, Daud memberikan ini kepada bangsa Israel, juga kepada raja-raja penggantinya. Supaya apa? Ketika raja-raja atau orang Israel menghadapi masalah, mereka memiliki jalan keluar seperti yang Daud alami. Saudara, kita mengerti bahwa Daud itu termasuk salah seorang tokoh Alkitab yang kenyang dengan berbagai penderitaan karena musuh. Kita ingat, bahkan sebelum dia menjadi raja, setelah dia mengalahkan Goliat, musuh besar Israel itu, dia dibawa Saul untuk datang kepadanya, tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang dipercaya oleh Saul. Daud menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Saul. Tapi yang terjadi? Sejak roh Allah meninggalkan Saul dan roh Tuhan ada pada diri Daud, maka bencilah Saul kepada Daud. Itu membuat kehidupan Daud bermasalah, saudara. Ketika ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam diri orang Israel, menang perang karena Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul beribu-ribu saja. Itu puji-pujian orang-orang Israel mengenai kepahlawanan Daud dan Saul. Iri hatilah yang terjadi. Sehingga apa? Tanpa basa-basi lagi, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dan itu membuat Daud terancam nyawanya. Dia harus keluar dari lingkungan istana, mengembara dari gurun ke gurun yang lain. Nah, itulah penderitaan Daud. Sebelum dia jadi raja pun sudah mengalami hal yang seperti itu. Apalagi setelah dia menjadi raja. Kekisruhan dalam kehidupan keluarganya ya memang diakibatkan oleh kesalahan Daud waktu berselingkuh dengan Batsheba dan membunuh Uria, suami dari Batsheba itu. Hukuman Allah diberikan. Anak-anak Daud tingkah lakunya jauh dari kesopanan, jauh dari harapan Tuhan, jauh dari hal-hal yang sifatnya itu penuh dengan moralitas. Bagaimana Absalom anak Daud sendiri berusaha untuk mengkudeta dan mendongkel kedudukan Daud. Ini buah dari perbuatan Daud ketika dia melakukan dosa perselingkuhan. Dan ini menjadi warna kehidupan Daud dalam masalah itu. Anak kandungnya sendiri loh. Ini luar biasa, saudara. Nah, berdasarkan pengalaman hidup seperti itu, Daud menggubah Mazmur 56 ini untuk mengingatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan hari ini kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu sangat diperlukan. Kita ingat ketika Daud pura-pura gila di hadapan Raja Akis, Raja Gad itu, saudara. Ingat ya, dalam pelajaran 1 Samuel 21 dan 22. Untuk melepaskan penderitaan ini, ketakutan yang memuncak ini, Daud kehilangan akal warasnya. Sampai dia harus pura-pura gila. Dikejar dikejar Saul ya saudara. Sampai ke kota Gad, ketemu sama orang Gad. Gad itu wilayah Filistin. Dan ketika dia mengungsi ke Gad, orang Gad tahu ini Daud yang mengalahkan Goliat, jagoan kita. Gitu. Apa yang terjadi?
Si Akis Raja Gat itu marah, saudara. Ya. Di tengah kemarahannya, Daud takut luar biasa sampai dia mengambil keputusan. Mendingan pura-pura gila saja. Saudara bisa bayangkan itu. Tekanan jiwa seorang Raja Israel. Raja yang diurapi. Disegani oleh bangsa-bangsa lain. Ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain. Dihormati oleh seluruh orang Israel. Sampai harus pura-pura gila. Itu kalau bukan tekanan jiwa yang sangat-sangat besar, nggak akan terjadi seperti itu. Tapi nyatanya itu terjadi, saudara. Sampai satu kali Daud berkata, hanya dengan mengandalkan Tuhanlah aku lepas dari para musuhku. Nah, peristiwa yang dialami Daud itu diceritakan kembali. Saya sangat kagum dengan satu tokoh ini, yaitu Daud itu. Dia tidak malu untuk menceritakan masa lalunya. Supaya generasi berikutnya bagi bangsa Israel mengerti bagaimana Allah memilih, menetapkan Daud, menolong Daud, melepaskan Daud dari setiap jerat penangkap burung, yaitu para musuhnya. Ini penting, saudara. Dan kalau kita pelajari Mazmur ini harta rohani yang harus kita ucapkan syukur kepada Allah. Karena Daud mau membeberkan peristiwa ini. Bukan untuk memperpanjang rasa malunya. Bukan untuk memperpanjang masalahnya. Bukan untuk membuka borok-boroknya supaya orang mengasihinya. Tidak. Daud membuka semua peristiwa ini supaya bangsa Israel tahu dia punya Tuhan yang sanggup menolongnya. Luar biasa ini. Di tengah ketakutan, dikepung musuh, tanpa daya, pura-pura gila, dia tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup keluar dengan caraku sendiri. Trik-trikku yang aku lakukan justru menyengsarakan aku. Keluar dari kejaran Saul. Dia pikir kalau ke Gad, ke Filistin, Saul gak kejar. Memang tidak kejar, saudara. Saul tidak pernah mengejar Daud di wilayah orang Filistin. Sebenarnya strategi Daud itu ke Gad atau ke Filistin supaya tidak dikejar Saul. Yes, memang tidak dikejar Saul, tetapi cari jalan keluar lewat caranya itu loh. Dia pikir kalau sudah ke Filistin aman. Daud punya pemikiran, wah kalau aku sudah sampai ke Gad, udah Saul gak akan kejar aku. Tetapi ternyata di Gad, di depan Raja Akis pun Daud tertekan jiwanya. Karena merasa terancam. Sebab orang Gad waktu itu kan punya pasukan atau punya jagoan namanya Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Dan yang terjadi apa? Tekanan jiwa tetap menghimpit Daud. Ketakutan, saudara. Sangat ketakutan. Tanpa daya. Hal itu nampak dari seruan Daud, bukan? Ya. Daud sampai berseru kepada Tuhan dan mengangkat hatinya kepada Tuhan. Ya. Dia berseru-seru. Kalau pasal sebelumnya kita pelajari kan pasal 55. Pagi, tengah hari, petang, siang, malam pokoknya. Daud hanya berseru-seru kepada Tuhan. Nah ini. Saat dia tidak berdaya menghadapi tekanan yang seperti itu. Jalan keluarnya cuma satu. Datang kepada Tuhan. Nah inilah pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita. Ini gak main-main peristiwa Daud ini. Terjadi betul, bukan dongeng. Tetapi bagaimana dia memberikan teladan buat kita semuanya. Jangan lari kemana-mana. Kalau punya masalah, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Jangan mengganti Allah dengan ilah-ilah lain. Saudara tahu mengapa Daud sangat dikasih Tuhan? Ketika dia punya masalah, ditegur Nabi Nathan, dia merendahkan hati dan tidak pernah pindah kepercayaan kepada ilah-ilah lain. Dia tetap percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memilih dia, mengurapi dia, mengangkat dia menjadi raja dan menyertai sepanjang kehidupannya.
Kalau dalam hidup kita di perjanjian baru ini, bukankah Allah yang kita kenal, kita sembah dalam diri Yesus Kristus? Dia yang memilih kita. Dia yang membuat kita menjadi umat tebusannya. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menyertai kita. Dia yang memegang tangannya kepada tangan kita supaya kita tidak jatuh tergeletak. Kalau dapat masalah, kalau mengalami penderitaan, kesusahan, himpitan, bahkan jiwa yang tertekan, jangan lari kemana-mana. Jangan cari jalan keluar selain Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara lihat tuh. Hanya kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Coba lihat ayat yang kelima, saudara. Ya. Dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Diucapkan di ayat yang kelima. Mari kita lihat sekali. Ayat yang ke-11. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Jadi hanya kepada Allah. Hanya kepada Dia yang firman-Nya ku puji. Artinya firman-Nya ku puji itu begini. Firman yang keluar dari mulut Allah, aku pegang sebagai pegangan imanku bahwa Dia berjanji akan menyertai dan menolong aku. Ayat 12 nih. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Yoh. Yang pernah pura-pura gila loh. Yang derajatnya serendah-rendahnya, ya, ditempatkan dirinya pada derajat yang serendah-rendahnya. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kalau tidak angkat tangan, ya, minta Tuhan mengurapi dan menolong, udah gak ada jalan lagi. Kepada orang yang memiliki pengalaman hidup seperti itu, sejarah kelam yang seperti itulah, kita bisa mencontoh dan meneladani. Hanya kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Dan saudara tahu, seruan Daud yang diulang-ulang ini mengubah perasaannya dari ketakutan menjadi pengharapan yang besar. Kenapa, saudara? Karena Daud tahu Allah peduli. Allah pasti menolongnya. Tuhan pasti mengangkat penderitaannya. Tuhan pasti memberikan kemenangan demi kemenangan pada Daud. Jadi dia merubah perasaan takut tadi menjadi perkataan iman, dia tidak takut. Kenapa? Karena Allah lah yang dapat dipercaya. Dia peduli. Lihat ayat 9, saudara. Ayat 9 bilang begini. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Artinya begini. Tuhanlah tempat yang tersembunyi itu untuk keluar dari kejaran musuh dan mengalahkan masalah yang dihadapinya. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Kata di tempat tinggi, tempat perlindungan, itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Allah. Di mana semakin dekat kepada Allah, semakin nempel kepada Tuhan, maka rasa aman, teduh terlindung, ya, nyaman, sehingga menghadapi masalah tanpa rasa takut, menghadapi problem hidup tanpa ragu-ragu, karena dia yakin pasti ada jalan keluar. Inilah yang dilakukan oleh Daud, Raja Israel itu. Itulah sebabnya mengapa Daud tahu bahwa musuhnya tidak dapat menyakitinya. Di tempat perlindungan, di hadirat Allah itu, musuh tidak mampu menjangkaunya. Ayat 10 tuh. Ya. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan pembantahan di dalam kota. Artinya begini, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, seperti Daud ada di tempat kediaman Allah, tempat perlindungan, maka musuh tidak akan mampu mendeteksi. Musuh tidak akan mampu mengalahkannya. Sebab siapa lawan Allah kita? Siapa lawan Allah Daud? Nggak ada. Ini keyakinan yang kuat.
Ini sebuah pengharapan dan keyakinan iman yang kuat dalam diri Daud. Selayaknya kita meneladani ini, saudara. Ayo, kalau dapat masalah, jangan lari kemana-mana ya. Lari ke tempat yang tinggi, tempat pelindungan Allah itu. Supaya apa? Musuh kita kehilangan orientasi, kehilangan pandangan. Dia tidak dapat menemukan kita. Dan dengan mudahnya kita mengalahkan mereka. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Lalu yang menarik lagi, saudara. Setelah Daud mengikrarkan imannya, meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya Allah sanggup menolongnya. Dia sempurnakan dengan apa? Dia bernazar. Dia bernazar. Nazar itu janji kepada Allah. Dan saya percaya Daud pasti menepati nazarnya ini. Walaupun kita tidak tahu persis apa nazar Daud. Tapi kita bisa meyakini bahwa apapun nazar Daud itu, Daud pasti akan menepatinya. Kenapa? Terbukti kan? Allah sangat mengasihinya. Dan kita tahu kan arti nama David atau Daud adalah beloved. Orang yang dikasihi. Selain dia mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, ya, dia juga bernazar. Tujuan nazarnya itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan rasa ungkapan syukur Daud kepada Tuhan memberikan teladan buat orang lain. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, bahkan belum menerima pertolongan, kita bisa kok bernazar dengan Tuhan. Misalnya begini, misalnya, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan sakit penyakitku, ini kan penderitaan ya saudara, aku akan melayani Engkau. Aku akan semakin rajin untuk menyenangkan Tuhan lewat ibadah, pelayanan, dan lain sebagainya. Itu nazar. Tuhan, kalau anakku lulus ujian yang ditempuh dengan kesulitan-kesulitan ini, aku mau melayani Engkau. Itu nazar. Tuhan, kalau Engkau membuka kandunganku sehingga lahir anak yang kami idam-idamkan, kami rindukan, aku akan serahkan anak ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Itu nazar. Seperti Ibu Hana, mamanya Nabi Samuel. Dia kan mandul, saudara, ya, disakiti oleh madunya, yaitu Penina. Suami Elkanah itu kan punya dua istri ya, Hana dan Penina. Penina punya anak, Hana tidak. Ketika dia berdoa di bait Allah di Silo, bukan di bait Allah ya, ketika dia berdoa di Silo, di mana tabut Allah ada di situ, Imam Eli yang melayani, dia bernazar, Tuhan, kalau Engkau berikan anak kepadaku, aku akan persembahkan kepadamu. Hana lalu punya anak Nabi Samuel itu dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah pisah susu, artinya disapih, diserahkan ke Imam Eli. Disitulah Samuel dididik oleh Imam Eli menjadi imam dan nabi nanti. Dia membawa nazar. Daud juga begitu. Sekiranya Engkau melepaskan aku dari jerat penangkap burung ini, melepaskan aku dari para musuhku, aku datang kepadamu. Kalau aku terlepas, aku bernazar kepadamu. Ini juga patut kita teladani, saudara. Asalkan apa? Nazar kita kepada Tuhan harus kita tepati. Ini, kalau saudara sedang mengalami masalah-masalah bertubi-tubi yang tidak terselesaikan, masalah ini selesai, ini menunggu masalah yang lain. Satu persatu menerpa kita. Dan sepertinya kok tidak ada jedanya ya. Kok selalu ada saja. Ada kok orang yang seperti itu, masalah tidak pernah selesai. Ya kan? Masalah silih berganti. Udah pokoknya terus ada. Saya mau katakan begini. Jangan sampai menyerah. Jangan sampai menyerah. Ini bukan hanya untuk Raja Israel pengganti Daud saja. Bukan untuk orang Yahudi saja. Bukan untuk orang Israel saja. Buat kita semuanya. Termasuk saya. Kalau saya
belajar dari cara Daud mengatasi masalah, maka itu jugalah yang harus aku atau saya ini teladani. Apa itu? Jangan menyerah. Angkat hati kita, angkat jiwa kita, angkat suara kita untuk mendeklar iman kita hanya kepada Yesus Kristus yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita semuanya. Yesus pernah mengalami masalah ketika di dunia dibenci, ya, disiksa, mati di kayu salib. Itu kan penderitaan. Tapi dia memberikan teladan buat kita semuanya. Kalau ini kehendak Bapa, artinya diizinkan oleh Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Dan terbukti Yesus menang terhadap masalah. Dia bangkit dari antara orang mati. Artinya kita punya Tuhan yang bukan hanya memiliki kuasa, tapi juga memberikan teladan buat kita semuanya. Setiap masalah pasti ada. Setiap penderitaan pasti diizinkan. Tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Iblis kita permalukan dengan cara apa? Kita tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Seperti Daud berkata, aku percaya kepada Engkau. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Artinya manusia itu gak bisa berbuat apa-apa melawan kita kalau kita ada di tangan Tuhan yang kuat itu. Saat kita menaruh harap kepada Tuhan, Dia akan bertindak memberikan kekuatan yang baru buat anak-anaknya. Nanti kalau sampai di kitab Yesaya, pasal yang ke-40, khususnya ayat 31. Tuhan itu akan bertindak memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia akan memukul mundur musuh-musuh kita. Sehingga kita dapat berkata, siapa manusia yang sanggup menghadap atau mengalahkan aku? Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Kalau aku ada di tangan Tuhan yang kuat itu. Oleh sebab itu, pastikan kita ada di tangan Tuhan yang kuat itu. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang sangat menarik perlu kita ketahui. Saudara. Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Ayat ke-9 bilang begini. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Nah ini apa maksudnya saudara? Air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Ini artinya begini. Allah yang kita sembah itu melihat, mengetahui, bahkan mencatat semua kesulitan, semua kesesakan, dan semua penderitaan yang kita alami, yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Setiap tetesan air mata anak-anaknya itu dihargai oleh Tuhan Allah. Disimpan dengan cermat di dalam ingatannya. Bukan berarti Allah itu pelupa, bukan. Bukan berarti Allah itu ingkar janji, bukan. Bukan Allah itu artinya perlu diingatkan, tidak. Tetapi kata kirbat artinya tempat di mana air itu ditampung. Itu menandakan bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada anak-anaknya. Dia catat semuanya. Sebab Dia ingin memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kelepasan sesuai dengan penderitaan yang kita alami. Apabila kita tetap setia kepadanya, ketika diuji, dicobai, penderitaan, pencobaan sedang dialami, Tuhan sedang memberikan catatan untuk nanti diberikan kepada anak-anaknya ketika Tuhan memulihkan keadaannya. Saudara tahu waktu kita belajar tentang kitab Ayub, bagaimana Allah betul-betul menampung air mata, menampung penderitaan Ayub itu di dalam kirbatnya. Untuk apa? Diberikan pemulihan, diberikan penghiburan, diberikan kekuatan. Dengan demikian Allah tidak pernah lupa dengan anak-anaknya. Kalau kita meneladani Daud, maka kita mendapatkan apa yang didapat Daud, yaitu kelepasan, kemenangan, dan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ingat ya,
Percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami selesai belajar dari Mazmur 56. Bagaimana Daud percaya kepada Allah dalam kesusahannya, dalam kesulitannya, dalam penderitaannya. Dan Daud mengalami kekuatan, menerima penghiburan, menerima jalan keluar dari Tuhan. Sehingga mampu mengalahkan setiap musuhnya. Demikianlah yang harus kami lakukan. Seperti Daud lakukan. Kami belajar firman ini bukan hanya sekedar memenuhi pengetahuan kami. Tapi kami mau bertindak, mempraktekkan iman kami. Seperti Daud mempraktekkan kepercayaannya. Dan dia mengalami jalan keluar, terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang dalam penderitaan, dalam masalah, dalam kesulitan. Hibur anak-anak-Mu. Kuatkan mereka. Pegang tangan mereka ya Tuhan. Dan kami tahu jika perlu kami bernasar. Supaya kami meyakinkan diri kami bahwa hanya Tuhanlah yang patut kami percayai. Dan Tuhanlah yang sanggup menolong kami. Bahkan ketika kami bersusah hati. Sampai menitikan air mata kami Kau tampung dalam kirbat-Mu. Dalam ingatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.